Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai yang pertama itu pengertian homeostasis, yang kedua lingkungan internal, dan yang ketiga sistem tubuh homeostasis. Nah, jangan lupa disimak ya. Apa sih yang dimaksud dengan homeostasis? Homeostasis berasal dari kata homeo yang berarti yang sama dan statis yang berarti berdiri atau diam. Homeostasis dapat diartikan sebagai suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dialaminya. Homeostasis ini merupakan pemeliharaan kondisi lingkungan internal organisme dalam keadaan stabil. Di dalam sel tubuh terdapat dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Perubahan lingkungan internal dapat timbul karena dua hal, yaitu adanya perubahan aktivitas sel dan perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung terus-menerus. Kebanyakan organisme multiseluler memiliki sistem perlindungan terhadap pengaruh tidak baik dari lingkungan eksternal. Contohnya seperti hewan. Hewan memiliki lingkungan internal yang dikelilingi oleh substansi cair. Jadi, lingkungan internal ini harus dijaga dalam keadaan seimbang agar tubuh dapat melakukan fungsi fisiologis secara maksimum dan efisien. Nah, adapun kontrol homeostasis yang paling utama dilakukan itu ialah oleh sistem saraf. Kontrol yang sering dilakukan biasanya dalam bentuk umpan balik negatif atau disebut dengan feedback negatif. Terdapat dua jenis cairan ekstraseluler pada hewan, yaitu cairan ekstraseluler yang mengisi area antar sel dan plasma cairan komponen darah. Selanjutnya yaitu lingkungan internal. Adapun komponen internal yang berperan dalam aktivitas homeostasis adalah: yang pertama ialah konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, pH lingkungan internal. Yang ketiga, konsentrasi nutrisi dan sampah metabolisme. Yang keempat, konsentrasi garam dan elektrolit lain. Dan yang keenam ialah volume dan tekanan dari cairan ekstraseluler. Sistem kontrol merupakan sistem terbuka yang bersifat linear dan tidak memiliki mekanisme umpan balik. Ekstrinsik. Komponen ekstrinsik mengatur dari bagian luar tubuh. Pengatur utama pada hewan tingkat tinggi biasanya ialah sistem endokrin dan sistem saraf. Intrinsik. Komponen intrinsik mengatur pada satu organ atau jaringan. Jadi, ketika otot menggunakan banyak oksigen dan menghasilkan banyak karbon dioksida, pengaturan intrinsik menyebabkan dilatasi dari pembuluh darah sehingga lebih banyak darah yang menuju pada bagian aktif otot. Mekanisme pengaturan umpan balik negatif atau negative feedback control mekanisme umumnya digunakan pada sistem tubuh yang disebut negatif, karena informasi yang disebabkan oleh umpan balik menyebabkan respon balik. Contohnya ialah TSH, mekanisme pengaturan umpan balik positif yang digunakan pada beberapa kasus seperti peningkatan input atau percepatan respon. Terdapat 11 sistem organ yang berkontribusi dengan sistem homeostasis. Yang pertama, sistem otot. Sistem otot berfungsi dalam pergerakan dan lokomosi. Sistem otot menghasilkan pergerakan tubuh, panas tubuh, menjaga postur tubuh, dan mendukung tubuh. Kemudian yang kedua, sistem rangka. Sistem rangka berperan dalam proteksi dan tempat melekatnya otot. Yang ketiga, kulit. Kulit mencegah kehilangan air dan invasi mikroorganisme asing dan virus ke dalam tubuh. Kulit berperan dalam pelindung tubuh. Yang keempat ialah sistem respirasi. Berperan dalam pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Yang kelima ialah sistem digestif atau pencernaan. Sistem ini mencerna dan menyerap makanan dalam bentuk molekul nutrisi melalui pemecah kimia, mengeliminasi sampah padat ke lingkungan. Keenam, sistem sirkulasi. Sistem ini mentransfer oksigen, karbon dioksida, nutrien, sampah metabolisme, komponen imunitas, dan hormon.
Sistem imun berperan sebagai mekanisme pertahanan tubuh dari lingkungan luar, khususnya serangan mikroorganisme, virus, dan substansi lain. Sistem ekskresi. Sistem ini meregulasi volume cairan tubuh dengan mengeliminasi sampah metabolisme dari lingkungan internal tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.